Zaman udah berubah, teknologi sudah berkembang. Tapi satu hal yang gak akan pernah berubah adalah cara orang kaya memperlakukan uang. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka ngerti ilmu lama yang udah dipakai sejak ribuan tahun lalu. Ilmu yang gak diajarin di sekolah, tapi disimpan turun-temurun. Dan malam ini kita akan bongkar bareng ilmu keuangan kuno pertama. Bayar diri sendiri dulu. Bahkan sebelum bayar tagihan, orang kaya akan nyisihin uang untuk investasi atau aset. Kenapa? Karena kalau lu selalu nunggu sisa uang, maka gak akan pernah ada sisa. Dan jika pun ada, lu berharap dari sisa-sisa energi itu bisa menghidupi lu. Lalu apa bedanya dengan sampah yang juga sama-sama sisaan? Orang biasa hidup dari gaji ke gaji. Orang kaya hidup dari hasil investasi yang mereka simpan saat orang lain sibuk konsumsi. Tapi bang, banyak kok orang kaya yang konsumtif. Itu bukan orang kaya. Orang kaya beneran, hartanya nggak akan habis. Kalau ada orang yang ngaku kaya kemudian dia bangkrut, itu bukan orang kaya. Karena dia nggak tahu cara menginvestasikan uangnya. Lanjut, ini bukanlah ilmu baru. Bahkan di zaman Babilonia, ribuan tahun lalu, para pedagang dan saudagar diajarin prinsip yang sama. Sebagian dari apa yang kamu hasilkan adalah milikmu. Simpan itu. Itulah kata-kata yang ada sejak dari zaman Babilonia. Itulah kenapa kerajaan-kerajaan besar tumbuh dari kota-kota kecil yang paham manajemen uang. Karena bahkan dulu orang udah sadar kalau lu gak atur uang, uang yang bakal ngatur hidup lu sampai mati. Bahkan lu akan rela mati hanya demi uang. Sungguh menjijikkan loh. Lu hidup hanya untuk uang, bukan untuk kebermanfaatan dan dampak yang bisa lu berikan untuk kehidupan. Apakah itu kehidupan yang lu inginkan? Ilmu kedua, uang harus punya tugas. Orang miskin dapat uang, mereka langsung mikir, mau beli apa ya? Orang kaya dapat uang, mereka langsung mikir, uang ini bisa gua suruh kerja di mana ya? Uang itu gak boleh nganggur. Setiap lembar yang diem itu beban, tapi setiap lembar yang muter itu mesin dan energi untuk lu. Ilmu ketiga, pahami hutang yang baik dan hutang jahat. Orang awam takut banget sama hutang, tapi orang kaya paham hutang itu adalah alat. Hutang yang dipakai buat beli barang konsumtif itu sama dengan penjara dan bunuh diri. Lu bodoh, lu gak ngerti cara kerjanya. Hutang yang dipakai buat beli aset itu sama dengan tangga. Punya kartu kredit bukan masalah dan gak salah sebenarnya. Kalau lu gunain buat hal yang nambahin penghasilan, itu catatannya. Kecuali kalau lu muslim, jauhin itu apapun alasannya. Lagi-lagi itu kembali ke pilihan dan daya pikir ya. Kalau lu ngerti, lu gunain. Tapi kalau lu gak ngerti, lu nambahin beban riba. Dan lagi-lagi kalau lu muslim, tetap jauhin. Masalahnya, kebanyakan orang paket buat gaya hidup yang bahkan dia gak bisa bayar. Lu sendiri tahu, kita tuh sekarang banyak platform pinjol dan judol yang korbannya itu orang-orang bodoh. Ilmu keempat, orang kaya menghargai waktu lebih dari uang. Waktu itu adalah energi. Bayangin kalau lu punya waktu, lu pakai nonton streaming yang orang-orang streamingnya itu juga ikutan tidur. Lu itu bisa dapat uang itu kapan aja. Tapi kalau waktu yang hilang itu gak akan balik. Dan satu hal yang selalu orang kaya inginkan adalah, gua ingin kembali ke masa lalu berapapun bayarannya. Artinya, bahkan dengan kesuksesan mereka saat ini, mereka masih memiliki penyesalan loh. Tidak memanfaatkan waktu
mereka dengan maksimal. Itulah kenapa mereka bayar orang buat ngerjain hal yang makan waktu, biar mereka bisa fokus mikirin strategi besar. Sementara orang miskin bangga ngerjain semuanya sendirian, padahal waktu dan energinya habis buat hal kecil yang nggak ngasih buat nilai tambah. Ada nilai yang ini sebenarnya nggak umum, tapi sebenarnya ini adalah rahasia orang kaya. Orang kaya itu apabila mereka disuruh untuk nyapu, mereka lebih baik membayar orang untuk melakukannya, karena waktu mereka berharga. Misalnya saat ini dengan mental yang masih miskin, ketika lu dapat uang 2 triliun, ilmu kelima, uang datang ke mereka yang siap. Lu boleh berharap rezeki, tapi kalau mental lu belum siap megang tanggung jawab sebesar itu atau minimal uang, itu uang cuma numpang lewat karena pondasi dan fundamental lu belum siap. Banyak orang dapat uang cepat, tapi hilangnya juga cepat. Dia nggak never lasting karena nggak ada pondasi berpikir. Calon orang kaya itu bangun mental tahan banting dulu, bangun pondasinya dulu, fundamentalnya dulu. Kelihatannya memang lebih sedikit lebih lama, tapi itu pasti, dan duitnya pasti juga akan datang. Misalnya saat ini dengan mental yang masih miskin, ketika lu dapat uang 2 triliun, apa yang akan lu lakukan? Apakah lu akan amanah terhadap harta tersebut? Atau bahkan bisa menjadi bencana? Lu bahkan bingung kan mau kemanain uangnya? Dan yang terakhir, sekaligus yang paling rahasia, orang kaya nggak cari uang, mereka cari sistem. Karena uang itu bisa habis, tapi sistem bikin uang itu akan terus datang, bahkan saat mereka tidur. Itu kenapa mindset paling mahal bukan bagaimana caranya kerja keras, tapi bagaimana bikin uang kerja keras untuk gue. Jadi malam ini sebelum tidur, tanya ke diri lu, selama ini gue ngeliat uang sebagai alat atau sebagai beban? Ubah cara pandang, ubah cara jalan. Mulai dari yang kecil, sisihin, puterin, hargai waktu, dan bangun sistem. Karena itu ilmu lama, dari Babilonia hingga miliarder masa kini, yang masih terus dipakai orang-orang paling tajir di dunia. Sukses sebelum tidur, sampai jumpa di episode selanjutnya.